Perkenalkan, nama saya Dayu Madika Syantania, nomor absen 14 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membawakan materi sejarah yaitu ekonomi Singapura masuk dalam resesi akibat COVID-19. Ekonomi Singapura masuk dalam resesi akibat COVID-19. Ekonomi Singapura masuk dalam resesi pada kuartal terakhir seiring dengan terpukulnya bisnis dan belanja retail akibat perpanjangan karantina wilayah alias lockdown. Pertumbuhan ekonomi di negara kota itu mencuri 41,2% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang merupakan kontraksi terbesar Singapura selama ini. Sejumlah pejabat memprediksi resesi ini bakal menjadi resesi terburuk Singapura sejak kemerdekaan dari Malaysia pada tahun 1965 lampau. Data resmi menunjukkan produk domestik bruto atau PDB Singapura pada kuartal kedua 2020 mencium 12,6% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka yang lebih buruk dari perkiraan semula mengikuti tren penurunan PDB yang pada kuartal pertama lalu menyusut 2,2% dibanding periode sama tahun sebelumnya dan menurun 10,6% dibanding kuartal sebelumnya. Mengindikasikan pandemi mungkin berdampak lebih dahsyat terhadap ekonomi Singapura ketimbang negara-negara Asia lainnya. Melorotnya perdagangan global telah menimpa sektor manufaktur Singapura yang bergantung pada ekspor. Sementara aktivitas industri konstruksi Manadex dan para peritel menyaksikan jatuhnya taraf penjualan dalam laju ekstra cepat. Pemerintah sudah berikrar untuk mengelontarkan stimulus sebesar 67 US dollar miliar yang setara dengan 20% PDB Singapura guna mendukung dunia usaha dan rumah tangga. Singapura mulai mengendurkan lockdown negara ini memasukkan fase 2 ekonomi pada 19 Juni yang memungkinkan sebagian besar toko dan restoran mulai buka bisnis mereka. Langkah-langkah stimulus yang ditempuh Singapura yaitu pertama, dukungan upah yang ditingkatkan bagi bisnis yang tidak dapat melanjutkan operasi setelah penguncian lockdown atau circuit breaker. Dicabut bulan Juni atau mereka yang berada di sektor yang terpukul keras. Yang kedua, keringanan dan potongan harga dalam retribusi pekerja asing untuk perusahaan di industri tertentu, seperti konstruksi serta kelautan dan lepas pantai. Keringanan biaya sewa dan bantuan untuk usaha kecil dan menengah. 3. Memperluas jumlah peluang di sektor publik dan swasta ke lebih dari 40.000 pekerja. Stimulus tersebut memang belum berdampak signifikan terhadap perekonomian Singapura untuk saat ini. Singapura membukukan pertumbuhan ekonomi terkuatnya dalam 11 tahun terakhir pada kuartal 2 tahun ini. Ekonomi negara ini berhasil rebound atau bangkit dari rekor kontraksi ekonomi terburuk pada tahun lalu imbas pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Singapura pada kuartal 2 2021 mencapai 14,3% secara tahunan atau dibanding kuartal 2 2020, capaian tersebut sedikit di atas perkiraan analis melalui jajak pendapat Reuters sebesar 14,2%. Kebijakan circuit breaker atau pemutus sirkuit mengacu pada penguncian sebagian wilayah atau lockdown. Singapura yang membuat sebagian besar kegiatan ekonomi ditutup untuk memperlambat penyebaran virus corona. Meski demikian, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau kuartal 1 2021, ekonomi Singapura masih mencatatkan kontraksi sebesar 2%. Selain itu, produk domestik bruto atau PDB secara absolut pada periode April sampai Juni tahun ini masih 0,9% di bawah kuartal 2 2019 atau periode sebelum pandemi. Performa berbagai sektor di Singapura pada kuartal kedua, yaitu pertama, industri penghasil barang tumbuh sebesar 22,2% dari tahun lalu, tapi mengalami kontraksi 2,5% dibanding dengan kuartal pertama. Industri jasa tumbuh 9,8% dari tahun lalu, tetapi mengalami kontraksi 1% dibanding dengan kuartal pertama. Sektor manufaktur utama tumbuh 18,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dan mengalami kontraksi sebesar 1,8% dari kuartal pertama. Singapura melihat kebangkitan dalam kasus COVID-19 tahun ini. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk kembali memperkerat langkah-langkah jarak sosial pada awal Mei. Pihak berwenang mulai secara bertahap melonggarkan pembatasan itu bulan lalu karena jumlah infeksi yang turun. Negara ini juga merupakan salah satu negara dengan tingkat vaksinasi tertinggi di dunia.
lebih dari 70% dari sekitar 5,69 juta penduduknya telah menerima setidaknya 1 dosis vaksin COVID-19 dan lebih dari 41% telah diinokulasi penuh. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya tutup dengan